على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya yang masih dan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini Allah masih izinkan kita, Allah masih kuatkan kita untuk sama-sama melangkahkan kaki ke tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah masih izinkan kita, diberi kita waktu luang sehingga kita bisa duduk bermajlis bersama-sama di pagi hari ini. Kalau kita bicara keberkahan, maka keberkahan itu Allah simpan di beberapa. Keberkahan tempat di dalam Al-Quran itu, kalau bicara keberkahan itu ada di beberapa tempat. Ada keberkahan itu adanya pada tempat. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang Allah berkahi sekelilingnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang Makkah, maka Makkah menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini menyebut Makkah itu dengan Bakkah. Bakkah sanes Bakkah sanes. Bakkah itu kalau dilihat ada kata-kata dalam bahasa Arab itu baka ya beki, itu artinya menangis. Menangis. Maka di Mekah itu, di Bakkah itu, di depan Ka'bah itu adalah tempat yang paling nikmat untuk kita menangis. Sehingga banyak orang yang ketika di rumahnya, ketika di tempat-tempat yang lain itu susah untuk menangis. Tapi ketika dia ada di hadapan Ka'bah, dia begitu memuaskan dirinya dengan menangis. Sehingga ada salah satu teman saya, seorang mutawif, yang cerita, kadang-kadang cenah teh begitu beres tawaf teh, begitu beres sholat sunnah di makam Ibrahim teh, eta teh ngantosana teh sok lami. Komo jamaahna jamaah baru cenah teh. Ya jamaah lama mah ada atau asa biasa itu. Jamaah baru akan lebih terasa. Nah, Bakkah. Nah, salah satunya meskipun tidak disebutkan secara spesifik, berkah itu juga ada di masjid, di rumah Allah. Di mana bisa dilihat dari sisi keutamaannya. Karena keberkahan itu sendiri, kalau para ulama menyebutkan kan ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Dan keberkahan yang lain Allah simpan di dalam Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa hadza kitabun, dan ini adalah kitab Al-Quran, anzalnahu mubarakun, yang kami turunkan dengan penuh keberkahan. Apa kata Allah? Fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Maka ikutilah dan takutlah kepada Allah, maka semoga kamu dirahmati oleh Allah. Maka insya Allah paling tidak kita sekarang ada di waktu yang berkah, waktu subuh yang didoakan oleh Rasulullah. Kita ada di tempat yang berkah, di rumahnya Allah, dan kita dalam suasana yang berkah karena kita belajar Al-Quran. Dan banyak lagi keberkahan-keberkahan yang Allah sebutkan, ya, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan meneruskan
belajar kita, terutama mudah-mudahan pelajaran ini bermanfaat untuk pribadi saya sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dalam ayat yang berikut ini adalah ayat yang kita sudah sering mendengar Bapak Ibu ya. Bahkan mungkin di antara kita banyak yang sudah hafal. Ayat ini terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala di ayat 59 ini menyeru, memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar bersikap taat. Kepada siapa ketaatan kita itu diberikan? Apa itu taat itu? Nah, maka di dalam ayat ini ketaatan itu kata Allah ada 3 level. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada ulil amri. Tentang ulil amri ini maka ulama berbeda memaknai tentang ulil amri. Nah, menariknya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala sebelumnya menyebutkan tentang amanah. Dan ketika saya baca-baca dan saya mendengarkan kajian-kajian, ulama-ulama tafsir itu menggabungkan pembahasan ayat 58 dengan ayat 59. Ayat 58 dan ayat 59 itu digabungkan menjadi satu kesatuan ketika membahas ayat ini. Maka sebelum masuk ke ayat 59, coba kita akan lihat dulu apa yang Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 58 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ada 3 inna yang berulang di dalam ayat ini. Ayat 59-nya, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah. Nah, ulama yang membahas tentang ayat ini yang saya baca dan saya dengarkan menyebutkan bahwa di antara makna ayat ketika diletakkan sebelumnya lafaz inna, maka menunjukkan ayat itu sesuatu yang penting. Innallah, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan kalian semua. Di sini perintahnya bukan dengan fi'il amar, tapi dengan fi'il mudhari. Mudhari. Kita tahu kalau belajar bahasa Arab, mudhari itu maknanya sedang dan senantiasa, akan selalu. Nah, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? An tu'addul amanati ila ahliha. Hendaklah, kalau secara bahasa an itu artinya kan bahwasanya. Nah, tapi dalam penerjemahan siyaqul kalam, konteks ayatnya, an tu'addul amanati ila ahliha, hendaklah
kamu menyampaikan amanah-amanah. Kenapa amanah-amanah? Karena siwatnya menggunakan jamak amanat. Amanat itu berarti amanah-amanah. Pada siapa? Ila ahliha. Yang pertama. Yang kedua, wa idza hakamtum bainan nas, dan apabila kamu menetapkan suatu hukum bainan nas di antara manusia, antahkumu bil adl, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Innallah, sesungguhnya Allah, ni'ma ya'idukum bih, memberikan nasihat yang terbaik. Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Dalam ayat ini ada 3 poin penting yang ingin kami sama-sama kita pelajari. Yang pertama, poin antu addul amanat. Apa itu antu addul amanat? Ketika bicara amanah, menyampaikan amanah, maka kata kuncinya adalah ada hak yang harus sampai melalui orang yang diberi amanah. Maka kata amanah, amanah itu berasal dari kata amanah, ya'manu. Asal katanya sama dengan kata iman, asal katanya, yang memiliki arti aman. Jadi orang itu yang menitipkan maupun yang dititipi, orang yang amanah itu akan menimbulkan rasa aman. Karena apa? Orang yang menitipkan kepada orang yang amanah, maka dia menitipkannya akan penuh rasa aman. Dan orang yang menyampaikan amanah, pasti dia akan merasa aman. Karena sesungguhnya fitrah manusia itu adalah fitrah yang baik. Sehingga orang yang masih menjaga fitrahnya, maka dia pasti akan menjaga amanah. Sehingga orang yang tidak menyampaikan amanah akan muncul kegelisahan. Jadi amanah dilihat dari sisi bahasa. Bagi orang yang menitipkan amanah itu, maka dia akan merasa aman menitipkan titipannya. Dan orang yang menerima amanah itu, ketika dia menunaikan amanahnya dengan baik, dia pun akan merasa aman. Tidak dihantui oleh perbuatannya sendiri. Karena orang yang beriman itu, dia yakin bahwa manusia yang tidak melihat perbuatannya, tapi Allah maha menyaksikan. Makanya orang yang khianat, ketika di hatinya masih ada iman, nggak akan terang-terangan, susulumputan. Kan? Rasulullah itu adalah contoh sosok yang paling amanah. Sehingga ketika kita baca peristiwa sirah, ketika Nabi mau hijrah, Nabi itu kan dimusuhi sama kaumnya, sama orang-orang Quraisy, sampai Rasulullah itu mau dibunuh. Tapi ternyata dalam salah satu fragmen sirahnya itu, ketika Nabi mau hijrah ke Madinah, salah satu tugas yang diberikan oleh Rasulullah kepada Ali adalah menempati tempat tidurnya, dan sebelum menyusul hijrah ke Madinah, menyerahkan kembali titipan-titipan orang-orang Quraisy yang dititipkan kepada Rasulullah.
Bayangkan betapa amanahnya Rasulullah, sampai-sampai musuhnya saja percaya dan yakin sesuatu yang dititipkan kepada Muhammad pasti terjaga. Sifat amanahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam konteks hari ini, dalam konteks kehidupan kita, kita sering amanah itu ila ahliha itu, karena memang ada hadis Rasulullah yang menyebutkan ketika amanah diberikan bukan kepada ahlinya maka tunggulah kehancurannya. Maka biasanya dikaitkan dengan kepemimpinan. Tapi kita terkadang memandang amanah dan tidak amanah itu hanya kepada pemimpin yang tidak menyampaikan haknya kepada masyarakat. Tapi kalau kita mundur sedikit dalam konteks kita pemilu, apakah kita juga sudah menyalurkan suara kita secara amanah? Karena kalau kita menyampaikan suara kita, pilihan kita berdasarkan amanah, maka kita akan bersikap objektif. Kita akan memilih siapa yang layak untuk ditempatkan sebagai seorang pemimpin. Untuk kita menyampaikan amanah itu bukan berdasarkan kita suka apa tidak suka, bukan berdasarkan ini kelompok kita atau bukan, tapi memberikan amanah kepada ahliha itu berarti sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Kalau kita lihat asbab nuzulnya ayat ini dulu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kaum muslimin berhasil Fatu Makkah, menaklukkan Makkah, itu kan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kunci Ka'bah. Siapa yang memegang kunci Ka'bah, Pak? Utsman bin Tolha. Dan ketika itu Utsman itu memang belum beriman ketika itu. Dan kalau kita mundur lagi sejarah, ketika Qusay, kakeknya Nabi itu berkuasa di Mekah, itu kan memang Mekah itu dibagi-bagi. Ada yang dibagi-bagi kekuasaannya kepada anak-anaknya. Ada yang bagian Siqoyah yang memberikan minum jamaah haji. Ada yang bagian menjamu, ada yang bagian memegang kunci Ka'bah dan sebagainya, itu dibagi-bagi. Nah, Utsman bin Tolha ini adalah memang dari nasab yang diamanahi untuk memegang kunci Ka'bah. Ketika Rasulullah SAW memanggil Utsman untuk diminta kunci Ka'bahnya, Utsman kemudian datang dan akan memberikan kepada Rasulullah. Tapi pamannya Abbas kemudian mengatakan, berikan saja kepadaku. Nah, Utsman yang tadinya sudah memberikan kepada Rasulullah, kemudian nggak jadi. Bukan karena Utsman nggak mau memberikan kepada Rasulullah, tapi karena dia tidak mau kemudian kunci Ka'bah itu kemudian akan diambil oleh Abbas, sampai berulang-ulang akhirnya diserahkan kepada Rasulullah. Ila ahliha. Kenapa ila ahliha? Karena memang yang sudah profesional, nah, kalau bahasa kita tentang mengurus Ka'bah, urusan kunci Ka'bah itu memang nasabnya Utsman. Nah, itu ada ulama kemudian menyimpulkan bahwa menerima amanah itu adalah orang yang memang punya spesialisasinya, memang dia profesional dan punya kapasitas untuk menerima pekerjaan tersebut, maka itu amanah. Maka
amanati ila ahliha, kalau dilihat dari sisi memberikan wewenang, maka orang yang diberikan adalah orang yang memiliki kapasitas, atau lebih universalnya itu memberikan kepada yang berhak. Maka apabila amanah itu berupa sesuatu yang harus diberikan kepada orang yang membutuhkan, maka harus disampaikan juga kepada orang yang membutuhkan. Nah, misalnya ini saya nitip untuk pembangunan apa misalnya di sana, misalnya. Ini ada uang 10 juta misalnya diberikan kepada seseorang atau pada kita. Maka yang berhak untuk menerima itu bukan kita. Kita adalah orang yang harus menyampaikan. Yang berhaknya adalah yang dituju. Maka amanah itu tidak boleh dikurangi sedikit pun. Amanah itu harus disampaikan. Nah, bahayanya adalah ketika apa yang dititipkan itu memang juga menjadi sesuatu yang kita sukai. Maka banyaklah hari ini misalnya kita mendapati pemberitaan orang yang menyampaikan ini seharusnya ke sini tapi tidak disampaikan ke sini. Orang yang seharusnya menyampaikan sekian tapi tidak disampaikan sekian, maka itu tidak amanah. Maka orang yang amanah, orang yang menyampaikan hak yang dititipkan kepadanya, ya sesuai dengan haknya. Kita bicara amanah, sekali lagi, maka amanah, orang yang amanah, dia akan merasa tenang. Dan orang yang memberikan amanah, dia akan merasa tenang. Karena apa? Saling menjaga. Poin kedua yang kita coba ambil pelajarannya. Idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kalau kita lihat rentetan ayat-ayat sebelumnya, ayat ini adalah tidak semata-mata berbicara tentang orang-orang yang beriman, tapi juga berbicara tentang orang-orang Yahudi. Dan ayatnya pun idza hakamtum bainan nas, di antara manusia, antahkumu bil adil, maka tetapkanlah hukum itu dengan adil. Adil itu apa kemudian? Adil itu kita semuanya paham bahwa adil itu adalah menetapkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau bicara adil itu bukan sama. Tapi ketika bicara adil juga masih ada kaitannya dengan sebelumnya, amanah. Karena orang yang adil akan menempatkan sesuatu sesuai pada porsinya, pada tempatnya. Adil, antahkumu bil adil. Idza hakamtum bainan nas, orang yang menetapkan hukum, dia tidak boleh pandang bulu misalnya, oh ini kepada orang yang kafir misalnya. Karena justru disitulah indahnya Islam itu. Kita tahu dan kita semuanya yakin sudah pernah membaca bagaimana peristiwa Ali dengan baju besinya. Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah kehilangan baju besi. Dan dia yakin benar dengan bahwa itu adalah miliknya. Tapi Ali ketika itu tidak punya saksi. Sedangkan dalam Islam, orang yang menuduh itu harus membuktikan. Sedangkan yang tertuduh dia cukup membantah. Orang yang menuduh itu harus membuktikan bahwa ini adalah baju saya dengan bukti ini saksinya ini baru.
Jadi tidak bisa dibalik. Ini punya kamu. Buktinya apa kalau ini punya kamu? Justru yang menuduh itu yang harus membuktikan. Nah, Islam itu mengajarkan agar ketika kita menetapkan satu hukum, kita tidak kemudian pandang bulu, ini kawan dekat, ini kenal, ini baik sama saya, ini suka membantu saya, sehingga membuat orang itu tidak menempatkan sesuatu pada yang semestinya. Antahkumu bil adil. Jadi keadilan Islam itu, ketika bicara tentang hukum keadilan itu, maka Islam itu mengajarkan agar kita menetapkan tanpa pandang bulu. Ketika itu Ali itu berselisih, Ali sebagai orang yang beriman, khalifah pula, berhadapan dengan Yahudi, rakyat biasa pula. Tapi karena memang Ali ketika itu tidak bisa mendatangkan saksi dan membuktikannya, maka kemudian diputuskan bahwa itu adalah milik si Yahudi. Ini contoh-contoh kisah peristiwa yang ada di masa lalu itu yang menjadi contoh buat kita bagaimana dulu, bahkan ketika para sahabat zaman Rasulullah masih hidup, keadilan itu ditetapkan tanpa pandang bulu. Adil juga bermakna tebusan. Nah, kalau hakam tumbainan nas itu berarti perselisihan antar manusia. Misalnya kayak tadi Ali dengan Yahudi. Tapi adil juga bermakna tebusan. Tebusan itu bukan berarti sesama manusia, tapi seorang manusia yang melakukan kesalahan, maka harus ditebus. Ditebusnya dengan apa? Nah, misalnya orang yang melakukan pelanggaran ini, maka harus dihukum misalnya 10 tahun. Kalau 10 tahun, maka harus ditetapkan 10 tahun. Maka tidak boleh kemudian mestinya dalam peraturan 10 tahun. Tapi setelah melalui berbagai dengan pertimbangan, akhirnya sebahagian ada yang dikurangi, sebahagian ada yang ditambah, maka itu tidak boleh. Maka salah satu diantaranya adalah yang dilarang adalah jangan kebencianmu itu pada satu kaum membuat kamu menjadi tidak adil, kata Al-Quran begitu. Mestinya nih hukumannya nih 10 tahun nih. Cuma karena kita kesel banget sama orang itu, nah, makanya hakim itu harus sangat hati-hati. Maka ditetapkanlah yang lebih berat. Nah, maka kita pun ketika menuntut, kita harus yang proporsional. Dihukum seberat-beratnya. Maka tidak boleh kita menghukum seseorang itu berdasarkan karena kebencian atau karena ketidaksukaan sehingga kita memperberat hukuman, atau karena kita merasa dekat sehingga yang seharusnya dihukum menjadi diringankan. Itu juga tidak boleh. Maka kita dianjurkan untuk senantiasa menetapkan sesuatu itu berdasarkan porsinya. Karena apa? Manusia itu dengan rasa yang dimiliki itu memang memiliki kecenderungan untuk berbuat tidak adil. Nggak enak. Dia iya sih korupsi, tapi kan dia suka bantu kita. Maka akhirnya sikap kita pun menjadi berubah. Nah, ini nasihat kata Allah ini tentang ini tuh disebutkan oleh Allah agar kita berbuat adil dan berbuat amanah itu ni'imma ya'idzukum bih, adalah nasihat yang terbaik dari Allah. Kenapa?
Karena Allah itu dengan segala ketetapannya menginginkan kebaikan untuk hambanya. Seperti yang pernah kami sampaikan, penetapan syariah beban oleh Allah itu bukan semata-mata Allah membebani, tapi karena Allah itu sayang kepada kita, karena Allah ingin memberikan balasan yang lebih baik daripada apa yang kita kerjakan. Nah, ayat ini kemudian dilanjutkan dengan ayat perintah kepada taat kepada pemimpin. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri. Yang menarik adalah ayat ini memerintahkan kita untuk taat kepada tiga. Satu, taat kepada Allah, maka taat tanpa syarat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada Rasulullah, maka diulang lagi, ati Allah wa ati'ur Rasul, dan taat kepada Rasulullah, karena Rasulullah juga memang pasti Rasulullah itu benar. Kenapa bukannya Allah dan Rasul itu pasti benar? Kenapa ati Allah masih harus disebutkan lagi, ati'ur Rasul harus disebutkan lagi? Maka ada yang menyebutkan taat kepada Allah berbagai penafsiran. Taat kepada Allah itu pada hal-hal yang wajib. Yang wajib kepada Allah, salat, puasa, dan lain sebagainya. Taat kepada Rasul menyangkut kepada hal-hal yang sunnah. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa yang dimaksudkan ati Allah, taat kepada Allah adalah Al-Quran. Taat kepada Rasul adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang menariknya adalah ketika Allah dan Rasul disertai dengan ati Allah, ati Rasul, tapi ulil amri tidak disebutkan ati ulil amri. Di antara pembahasannya adalah karena taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah itu bersifat mutlak. Tapi taat kepada ulil amri itu harus dilihat dulu. Sesuai enggak dengan yang dua di atas? Ketika perintah ulil amri ini sesuai dengan yang di atas, maka wajib kita taati. Tapi ketika perintah ulil amri ini sudah tidak sesuai lagi, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak wajib untuk kita mentaati. Nah, ulil amri ini siapa? Ulil amri, kalau Profesor Quraisy Shihab itu menyebutkan bahwa ini maksud ulil amri itu adalah pemerintah. Maka orang yang ati ulil amri itu adalah penguasa. Penguasa di antara kamu. Ulil amri minkum. Tapi kalau Buya Hamka bukan penguasa, tapi orang yang berkuasa. Beda antara penguasa dan orang yang berkuasa di antara kamu. Di antara penjelasannya yang saya dapatkan adalah, maka penguasa itu berarti dimaknai adalah pemerintah yang sedang berkuasa. Adapun orang yang berkuasa atas urusan di antara kamu adalah berarti ini sekupnya lebih diperkecil lagi. Misalnya gini, untuk urusan simpelnya gini, untuk urusan agama yang harus kita taati adalah ulama. Kenapa? Ulama yang memiliki kapasitas tentang urusan agama. Tapi tentang urusan misalnya sosial, pemerintahan, administrasi, maka yang harus kita ikuti adalah
apa yang disampaikan oleh pemerintah. Atau sederhananya begini, kalau mau nanya bikin KTP, tanya sama Pak RW. Tapi kalau mau tanya kegiatan di masjid, tanya sama Pak DKM. Jangan nanya masjid, nanyanya sama Pak RW. Apakah berarti Pak RW nggak tahu tentang masjid? Tahu, bisa jadi tahu. Tapi yang mengurusi urusan itu bukan Pak RW. Yang mengurusi urusan masjid bukan Pak RW. Mau nanya nasihat tentang apa misalnya? Tentang cara hidup yang sehat, maka tanya sama dokter. Tapi mau nanya gimana caranya bisa ibadah dengan khusyuk, maka kita nanyanya kepada ustadz, kepada guru yang punya kapasitas tentang agama. Kalau misalnya kita ada, kami dulu di pesantren atau di pesantren, ulil amri kita ketika di pesantren adalah yang mengurusi urusan kita adalah orang yang ada di pesantren itu. Maka ketika dia mengatur kita, selama aturannya tidak bertentangan dengan aturan Allah dan aturan Rasulullah, maka itulah yang harus kita taati. Ulil amri, orang yang berkuasa. Kalau urusannya cuman cocok nggak cocok, kesampingkan. Karena ketaatan itu dibebankan kepada orang yang dipimpin. Orang yang memimpin nanti beda lagi pertanggungjawabannya. Jadi kita sebagai orang yang dipimpin ikut saja kepada orang yang memimpin. Catatannya satu saja. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk, kepada sesuatu yang bermaksiat kepada Allah. Saya nggak suka dia itu merintahnya kayak gini, otoriter, biarin. Otoriternya itu nanti akan dia pertanggungjawabkan kepada Allah. Tapi pemimpin kita tuh zalim, biarkan kezalimannya itu nanti akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita yang diperintah tinggal melihat saja apakah yang diperintahkan itu sesuai, bertentangan tidak dengan yang diatur oleh Allah dan Rasulnya. Tidak, maka kita wajib taat. Ketika ternyata bermaksiat, maka kita tidak wajib mentaatinya. Maka bicara tentang ketaatan kepada pemimpin ini sebenarnya banyak hal-hal yang sensitif. Banyak hal yang sensitif. Terlebih di zaman kita sekarang ini yang begitu mudah kemudian garis keras, intoleran. Itu memang sepertinya itu memang sengaja dihembuskan untuk memojokkan orang-orang yang ingin berpegang teguh kepada apa yang diyakini. Terkadang kita lebih mudah menerima yakumahadi datos umumna kitu. Nah, emang sudah seperti itu. Padahal kita sudah tahu bahwa itu secara syariat tidak diperkenankan. Atau zaman kieu mah aras urus taya amplop nama moal jalan. Nah, gitu kan? Komo bikin proposal taya fi nama moal jalan. Maka kita harus berikhtiar semaksimal mungkin
untuk kita tetap berpegang teguh. Meskipun yang kita hadapi adalah penguasa. Jadi ketaatan kita kepada orang yang mengurusi kita jelas, ketaatan itu pada hal-hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tidak suka dengan orang yang memerintahkan kita, maka kita tetap wajib mentaatinya sejauh tadi apa yang diperintahkan. Jadi ketaatan kita bukan bagaimana kondisi pemimpin kita, tapi apa yang menjadi perintahnya. Selama itu tidak bertentangan, maka kita wajib taat. Ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'. Nah, di sini menarik, Pak. Tadi ketika kita bicara taat, maka ada 3 level. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Tapi ketika bersengketa, kata Allah, tanaza'tum fi syai', berbeda, berselisih tentang sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul, kembalinya kepada Allah dan Rasul. Kenapa kembalinya hanya kepada Allah dan Rasul? Karena Allah dan Rasul lah yang memiliki kebenaran yang mutlak. Sedangkan pemimpin-pemimpin di antara kita, mereka mungkin salah, mungkin juga benar. Maka kita ketika terjadi perselisihan, kita beda pendapat dan sebagainya, maka kita kembalikan lagi kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana kembali kepada Allah dan Rasulnya? Maka kita lihat bagaimana Al-Quran berbicara tentang hal yang kita perselisihkan, bagaimana Rasulullah berbicara tentang hal yang kita perselisihkan. Yang demikian itu Allah sandarkan jika kita beriman kepada Allah dan hari akhir, dan kembali kepada Allah, kepada Al-Quran, kembali kepada Rasulullah, kepada Al-Hadis, itu kata Allah khairun, zalika khairun, yang demikian itu lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik nanti akhirnya, ujungnya nanti akan, endingnya nanti akan baik. Meskipun sekarang kelihatannya kok begini ya, tapi yakinlah ketika kita kembali kepada aturan Allah dan Rasulnya, maka akhirnya akan baik. Akhirnya akan baik itu kapan? Ada menyebutkan baik nanti untuk akhirat kita, karena orang yang beriman, tidak yang tadi beriman kepada Allah dan hari akhir, bicaranya bukan tentang hanya sebatas kehidupan kita hari ini, tapi nanti ketika kita bicara di akhirat. Tapi memang tidak mudah, karena bagi kita yang ingin berpegang itu, ketika bertentangan dengan hukum sosial, pasti kita akan dibicarakan, pasti kita akan masih gitu, asa tengah arti urang teh, gitu ya. Nah, ini gitu-gitu teuing cenah teh. Padahal kita sedang mempertahankan, kita sedang berpegang teguh dengan apa yang kita yakini. Tapi memang begitulah di akhir zaman nanti itu kan, memegang kebenaran itu seperti memegang bara api. Memang akan seperti itu. Rasulullah itu sudah mengingatkan. Dan pasti ketika berhadapan dengan hukum sosial itu sangat tidak mudah. Karena apa? Karena kita hidup di tengah masyarakat. Kita hidup di tengah suasana sosial. Maka yang harus kita perkuat adalah keyakinan tentang apa yang kita pegang. Maka kita terus harus mengilmui diri, harus terus belajar, terus memperbanyak pengetahuan kita,
sehingga seberat apapun yang kita yakini benar tetap kita jaga, yang kita yakini benar tetap kita pegang. Karena yang namanya hidup sosial, perselisihan itu pasti akan selalu ada. Baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan ibadah kita, makanya harus kita jadikan patokan adalah ilmu dan apa yang sudah kita ketahui. Mungkin demikian saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan serta kesalahan itu murni datang dari kelemahan kami pribadi. Kepada Allah mohon ampun, dan kepada Bapak Ibu kami mohon maaf. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan rahmatnya kepada kita semua. Allah terus perbaiki keadaan kita. Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari keburukan dunia dan akhirat kita. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح شبابنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والهداية والتوفيق والسلامة والعافية علينا وعلى أسرتنا ولجميع المسلمين والmuslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, turunkanlah kepada kami rahmat dan keselamatan, petunjuk serta taufik-Mu ya Allah, kepada kami semua, kepada keluarga kami semuanya, kepada masyarakat kami semuanya. Dan Allah marzuqna imaman adilah, berikan kepada kami pemimpin yang adil, yang menyayangi kami, yang tidak menzalimi kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.